Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Om Darsomi. Ibu mengajar geografi dan sejarah Indonesia. Salam kenal dari Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang sedikit hak dan kewajiban sebagai siswa atau pelajar. Nah, ini ada beberapa poin tentang hak kalian sebagai siswa atau sebagai pelajar. Yang pertama yaitu berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Kalian pasti udah tahu di sini perlakuan adil seperti apa sih, perlindungan seperti apa sih. Kalian udah taunya, tentunya kalian yaitu siswa-siswa yang cerdas, yang kreatif, pasti udah mengerti arti perlakuan adil sebagai apa di sini. Kalian berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan dapat perlindungan juga. Kemudian yang kedua yaitu berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Bimbingan dari guru, misalkan dari ibu, pendidikan yang layak untuk kalian. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Kalian memiliki hak untuk meminjam buku di perpustakaan, khususnya di SMA 1 Kalijati, karena kalian sudah termasuk sebagai anggota atau sebagai siswa SMA 1 Kalijati. Silakan kalian gunakan perpustakaan sebagai media pembelajaran kalian untuk mencari referensi dan untuk menambah pengetahuan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Kenapa di sini ada berhak mendapat banyak teman? Karena dengan memiliki banyak teman, kalian akan mudah bersosialisasi, akan mudah bertukar pendapat, akan mudah sharing, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Silakan gunakan fasilitas yang ada di sekolah sesuai dengan keperluan kalian. Misalnya satu ya, contoh, yaitu lapangan voli. Kalian boleh menggunakan lapangan voli tersebut ketika kalian melaksanakan olahraga, musola, laboratorium, lab, ataupun yang lainnya yang ada di sekolah. Ada hak secara umum. Yang pertama, hak belajar. Yang kedua, hak pelayanan. Yang ketiga, hak pembinaan. Yang keempat, hak memakai seragam pendidik. Yang kelima, hak berbicara dan berpendapat. Hak belajar, hak kalian memiliki hak untuk belajar di sekolah. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan. Ketika kalian mau membayar SPP, mau membayar uang IPP, karena SPP sekarang kita tidak bayar, berarti ketika kalian ingin pergi kemana, ataupun menanyakan informasi atau apapun, ibu siap sebagai guru pengajar, ataupun selain ibu, ataupun yang lainnya, berhak memberikan pelayanan informasi yang kalian ingin dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu hak pembinaan. Pembinaan di sekolah kalian tentunya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian hak memakai sarana pendidik. Sarana pendidik di sini silakan, yang tadi ibu bilang, yang pertama silakan kalian pakai sarana di sekolah sebaik mungkin. Kemudian hak berbicara dan berpendapat. Nah, itu hak sebagai siswa di sekolah. Mudah-mudahan kalian mengerti. Selanjutnya kita bahas tentang kewajiban siswa atau kewajiban sebagai pelajar. Ada 13 poin kewajiban yang akan ibu sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ketika kalian sudah masuk sekolah, kalian berarti harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Karena guru dan kepala sekolah ataupun tenaga pengajar yang lain ketika di sekolah itu sebagai pengganti orang tua kalian. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, kalian berhak bertanggung jawab atas semuanya yang ketiga itu. Contoh hal kecil, ketika kalian masuk ke kelasnya masih kotor, kelasnya masih berdebu, apakah kalian akan nyaman ketika kalian akan masuk? Kan tidak. Nah, disitulah peran penting kalian sebagai pelajar untuk membersihkan kelas, ruangan, dan yang lainnya.
Kemudian yang ketiga dan yang lainnya ini maksudnya ruang sekolah ya, dan menjaga kebersihan areal sekolah, tidak membuang sampah sembarangan ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Jangan merusaknya. Kebanyakan anak-anak sekarang sering coret-coret tembok. Ayo, siapa? Pastikan ada di antara kalian yang pernah melakukan coret-coret tembok secara tidak langsung. Kalau misalkan iya, ketika mendengar atau melihat video ibu ini, pasti dia ketawa sendiri atau tersenyum sendiri. Nah, itu contoh hal kecil dalam diri kalian yang sudah mengakui, oh ya, bahwa saya salah pernah melakukan coret-coret. Nah, untuk saat ini, untuk kedepannya, jangan kalian lakukan seperti itu lagi. Itu termasuk ke dalam kewajiban siswa di dalam sekolah, yaitu ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah, jangan sampai dirusak ya. Kemudian yang keempat yaitu membantu kelancaran pelajaran di kelas. Ketika ada guru masuk di kelas, harap diam, ikuti semua yang dikatakan sama guru, ikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru kalian ketika berada di depan kelas. Untuk saat ini mungkin kita masih ada masalah tentang penyakit corona, masih dalam tahap ini. Mudah-mudahan nanti ketika kita normal, ingat ketika kalian di dalam kelas, ikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dan ikut kerjasama untuk membantu kelancaran pelajaran yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar yang lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menjaga nama baik, jangan berbuat gaduh, jangan contohnya ini nih, ketika kalian bawa motor, tolong kalian jangan sampai bawa motor itu ugal-ugalan, sampai knalpotnya bunyi, ugal-ugalan, tidak memberikan klakson ataupun sen. Tolong ketika kalian keluar dari sekolah ini harus bisa menjaga nama baik sekolah, yaitu dengan cara ya berbuat baik, sopan, santun kepada orang. Kalian seorang pelajar, kalian seorang siswa, kalian seorang yang berpendidikan. Kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keenam yaitu menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Di sini janganlah sampai kalian membuli murid yang satu dengan murid yang lain, jangan sampai membeda-bedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain, dan selalu menghormati guru kalian. Salam, tegur, sapa, senyum. Senyum kan termasuk ibadah juga ya, Nak. Kemudian yang ketujuh yaitu melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah seperti apa, Bu? Ya, sekalian tahu sendiri keperluan sekolah tuh banyak apa aja melengkapi. Silakan mulai dari tas, mulai dari penampilan, mulai dari sikap, misalkan mulai dari peralatan sekolah, kalian lengkapi. Sehingga ketika kalian sampai ke sekolah, kalian sudah tidak bingung lagi apa yang akan saya kerjakan, apa yang saya akan lakukan. Kemudian yang nomor 8 yaitu murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan dari sekolah. Jangan sampai kalian parkir di sembarangan tempat. Oke, itu pasti sudah mengerti ya, terutama untuk anak laki-laki. Mohon dicatat, nah, ketika kalian bawa kendaraan, tolong ikuti tata tertib yang sudah ditetapkan dari sekolah. Kemudian yang nomor 9 yaitu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Mohon kerjasamanya untuk kalian semua agar bisa membantu kelancaran dan tata tertib sekolah agar berjalan lancar. Kemudian yang nomor 10 yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai hari yang ditentukan. Jangan misalkan hari Senin memakai batik, itu salah. Jadi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan di sekolah ya. Kemudian contoh hal kecil ketika pelajaran yang lain kalian memakai pakaian olahraga. Nah, itu juga contoh hal yang salah. Jangan diterapkan, harus sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan. Menggunakan pakaian seragam sesuai dengan mestinya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harinya. Kemudian nomor 11 yaitu
Murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Itu poin 11. Karena berhubung kita masih belum pengibaran bendera merah putih, nah setiap hari Senin biasanya kita melaksanakan kegiatan pengibaran bendera merah putih. Contohnya kemarin pas hari Senin, anak-anak kelas calon ya, sekarang saya masih calon siswa baru, yaitu diususkan atau diwajibkan untuk mengikuti pembukaan MPLS atau PLS di sekolah. Nah, itu contohnya, salah satunya. Yang nomor 12 yaitu memberikan keterangan izin sakit atau ALPA dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk sekolah. Kenapa? Informasi ini sangat dibutuhkan untuk sekolah. Kenapa, Nak? Karena ketika kalian tidak ada di sekolah, setidaknya kami mengetahui kemana Anda pergi, kenapa, ada alasan apa ketika kalian tidak masuk sekolah. Karena kalau misalkan tidak ada izin atau keterangan apapun, akan rugi untuk kalian sendiri. Karena nanti pas ketika akhir semester, kalian akan dihitung berapa jumlah yang tidak masuk, sekian persentase. Jadi diharapkan kalau misalkan sakit, izin, ataupun ada kepentingan yang lain, usahakan harus memberikan kabar kepada sekolah. Nah, nomor 13 yaitu yang terakhir nih, nah, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan sekolah. Di sini kalian berkewajiban wajib untuk mengikuti pelajaran dan ulangan. Ketika kalian tidak bisa melaksanakan ulangan dengan sesuatu alasan, kalian boleh meminta kepada guru kalian untuk meminta ulangan susulan. Jangan sampai tidak melaksanakan ulangan, karena itu akan berdampak juga buat kalian semua, begitu. Nah, itu tentang hak dan kewajiban siswa pada kesempatan ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan bermanfaat buat kalian. Ibu Ibu mungkin banyak kesalahan ya dalam menyampaikan ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan Ibu dan kalian. Tentunya terima kasih untuk gugus 11 pada kesempatan ini. Ibu sudah diberikan kesempatan untuk memberikan materi atau menyampaikan sedikit pembahasan tentang hak dan kewajiban. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ingat jaga kesehatan. Nah, dalam masa ini tingkatkan motivasi kalian untuk belajar. Walaupun seperti ini, Bu yakin kalau motivasi belajar kalian masih tinggi. Terima kasih sudah menyimak video dan materi dari Ibu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Ibu minta maaf. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.